Jamaah jaga istiqomah ke masjid. Yang keempat, kita mati menghadap Allah, jangan aniaya, jangan zalim tetangga, kawan, sahabat, karena pahala sholat dan semuanya akan habis gara-gara berbuat. Jangan bersedih hati kurus. Mungkin dengan kurusmu itulah kau tidak didatangi cacing. Karena kalau kau kurus, mati masuk ke dalam tanah. Kalau dikuburkan di sini, maka jarak 1 kilometer keliling. 1 kilometer keliling, cacing-cacing sudah mencium baunya. Masuk hari pertama, 24 jam mulai berkeringat. Masuk hari kedua, mulai biji mata menghitam. Makanya ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur malam diambilnya timun. Padahal nanti sampai masanya menghitam. Mulai seminggu biji mata keluar, kuku mulai cepat copot, lepas. Rambut mulai tanggal. Yang selama ini rambut, untuk sampo rambut aja sebulan sampai 300.000. Sekali cuci 1 juta. Tapi tak pernah mandi, rambut aja cuci, tumit retak-retak, rambut beketombe. Pakailah sampo harga mahal, turun salju di kamar mandi. Sampai pada akhirnya kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari jarak 1 kilometer, cacing-cacing sudah mengejar. Cacing-cacing memanggil kawannya yang lain. Hai guys, hai beb, aku mencium aroma brownies. Ayo kita serbu. Brownies, 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 brownies. Begitu mereka dekat, ditengoknya jenazah Abdul Somad. Sup tulang. Tak jadi. Yang gemuk jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pas pulang mati. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Yang ganteng bersyukur, yang tak ganteng bersyukur. Boleh jadi kalau kau ganteng jadi fitnah. Boleh jadi kalau kau ganteng, putih, mancung, pirang, mata biru, mungkin kau jadi playboy cap tupai. Habis semua pokok kelapa kau bolongin. Mungkin kalau kau ganteng, kau jadi playboy cap gayung, semua kau cedok. Tapi dengan kau cukup pas-pasan, akhirnya kau menjadi suami yang setia. Beda-beda tipis antara setia dengan ketakutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sementara kita hidup di dunia ini, jangan zalim, jangan aniaya. Pembantumu, tukang panenmu, tukang pupuk sawitmu, tukang panjat kelapamu, tukang mandikan anakmu, tukang sapu halamanmu. Mungkin mereka tak punya daya, tak punya apa-apa, tapi sampai masanya nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut orang yang tak punya duit. Orang bangkrut orang yang tak punya harta. Bukan. Orang yang bangkrut adalah yang sholatnya banyak. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idul fitri, idul adha. Sholat isyraq, sholat awabin. Zakatnya banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata dia menganiaya orang. Dikasih kirim makanan, rantang udah 2 tahun nggak pulang-pulang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Dari mulai pelabuhan tadi Ustadz Somad jalan sampai ke tepi parkir mobil, jalan ke tenda, berapa banyak kaki yang terinjak, berapa banyak bapak-bapak yang mengulurkan tangan tak jadi salaman, berapa banyak yang senyumnya tak berbalas. Kalau mereka menuntut nanti di padang mahsyar, menuntut Abdul Somad. Oh, waktu habis 5 menit lagi. Tadi saya tausiah jam 3, jam 2 kurang 15. Sekarang sudah jam 2.30. Rupanya Ustadz Somad sudah tausiah 45 menit. Iyalah Ustadz, enak tak terasa, sejuk, adem, ayam, tentram, kipasnya kencang. Kami yang kepanasan.
Kalau kepanasan kenapa kau tak pulang? Cuman aku mau pulang keliling orang Pak Ustadz, malu lah. Bukan begitu. Jamaah ini semua hadir walaupun panas terik karena hatinya sejuk. Betul? Walaupun tinggal di dalam rumah yang ber-AC, dinginnya 15 derajat Celcius, tapi kalau hatinya panas, geram, mengamuk, emosi, tak betah dia dalam rumah. Walaupun di tengah halaman, di tengah padang, di tengah panas terik, tapi kalau hatinya sejuk karena salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal ji'ta bil amril ji'ta syarraftal madinah ya khairada. Kalau pergi ke Sungai Kapuas, jangan lupa menangkap belalang. Kenapa suara solawatnya kurang keras? Nampaknya belum makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad siang ini? Simpulkan yang pertama, bahwa kita nanti akan menghadap Allah, yang kita tinggalkan anak yang soleh, masukkan ke pesantren. Yang kedua, kita nanti menghadap Allah, yang kita bawa adalah la ilaha illallah. Yang ketiga, kita menghadap Allah, jangan angku, jangan sombong, perhatikan sholat berjamaah, jaga istiqomah ke masjid. Yang keempat, kita mati menghadap Allah, jangan aniaya, jangan zalim tetangga, kawan, sahabat, karena pahala sholat dan semuanya akan habis gara-gara berbuat aniaya. Yang terakhir, yang kelima, kita tidak pernah berpisah. Walaupun Abdul Somad 50 menit di Teluk Pakedai, tapi sesungguhnya kita selamanya berjumpa dalam doa, walaupun nanti berakhir pulang. Terakhir pembangunan Masjid Batu. Penggalangan pembangunan Masjid Batu, mana kotak-kotak sedekah, naikkan ke atas karena banyak ikan-ikan hiu di atas. Ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan macam-macam di atas. Naikkan ke atas. Adapun yang di bawah ini anak-anak paus, cucu-cucu hiu. Tapi banyak, 3 kontainer. Wah, hasilnya nanti untuk membangunkan masjid. Ma'akal tafa'afnaita, duitmu banyak, kau beli makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, kau belikan pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'ambaita, tapi kalau kau sedekahkan, kau wakafkan, maka itu akan menjadi bekal untuk hari esok. Supaya hatinya tenang, lembut, dompetnya keluar, masukkan sama kartu-kartu ATM-nya sekalian, maka diiringi dengan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang tetap mengalir adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, bangun masjid, renovasi Masjid Batu. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan anak iqra'a abataba batata basaba. Waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh masukkan ke pondok pesantren. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang hari ini bawa duit, masukkan ke kotak. Yang hari ini tak bawa duit, datang ke Masjid Batu. Yang sudah datang ke Masjid Batu, masjidnya tutup, transferkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI ke nomor rekening berikut ini. Hanya inilah yang menolong. Yatsba'ul mayyita salasun, kalau ada orang meninggal, yang mengiringinya ada 3. Maluhu, hartanya ikut mengiring, sampannya, mobilnya, kendaraannya.
ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Ahluhu, keluarganya, anaknya, cucunya, menantunya, tetangganya ikut mengiring, tapi yang sampai ke liang lahat adalah sodakohnya. Tak bisa sedikit banyak, tak bisa banyak sedikit. Yang sedikit tetap dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan berkecil hati. Ada kesempatan terbuka. Masjid Jami sudah cantik, masya Allah. Tapi masjid kita insya Allah tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Untuk kebaikan negeri kita, pemimpin kita adil dan amanah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, kita berjamaah istiqomah dan mati husnul khatimah. Untuk segala kebaikan ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Hutang piutang kami tolong kami lepas dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta.